Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat mantra, episode Ramadan kali ini kita bersyukur dapat berjumpa dan juga pastinya bertemu lagi di mantra-mantra ini dan juga insya Allah mudah-mudahan mantra selanjutnya. Untuk sekarang ini kita berada di bulan Ramadan. Jadi ini adalah mantra pertama di bulan Ramadan. Salawat dan salam tentunya pastinya selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mantra di berbagai antero, kami di sini saya perkenalkan Ana Furiana sebagai host di mantra. Kemudian perkenalkan juga ini ada co-host kita. Siapa Kak? Aku dengan Kak Sekar. Ya, panggilnya Kak Sekar ya. Kemudian dan ini adalah narasumber kita untuk hari ini di bulan Ramadan ini yaitu Pak Ustadz, Bapak Ustadz Ahmad Yani LC-MSy. Beliau adalah dosen di Prodi Manajemen Unpam untuk dosen agama. Kemudian beliau juga aktif sebagai anggota di Lembaga Kajian Agama di Universitas Pamulang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa pasti kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga puasa kita sampai dengan nanti maghrib ya Pak ya. Amin, amin. Baik. Pastinya kita berada di sini itu ada tujuannya ya Pak. Yaitu pastinya saya khususnya sama Kak Sekar ini pingin mengetahui tentang puasa ya, dan juga pastinya untuk sahabat mantra juga ada share lah dari Pak Ustadz terkait puasa ini. Kadang kalau nggak diingetin itu kita suka lupa, suka offset gitu terkait puasa. Mungkin sebagaimana tema di hari ini apa? Tujuan puasa dalam berpuasa. Tujuan dalam berpuasa seperti itu supaya tidak offset pastinya. Ya, oleh karena itu mungkin kan pada kesempatan ini tema itu kan yang sedang kita jalankan. Itu di bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh berkah ini. Nah, pastinya kan ada Al-Qur'an, ada Al-Hadis dan lain sebagainya yang mendasari itu semua. Saya ingin bagaimana penjelasan dari Al-Qur'an untuk tujuan puasa itu sendiri, filosofisnya dan lain sebagainya. Tolong Pak Ustadz memberikan sharing kepada kita dan juga kepada sahabat mantra di sana. Monggo Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Berbicara tentang tujuan puasa, dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam ayat ini ada panggilan amanu, orang beriman. Kemudian ada kata kunci puasa. Kemudian di akhir ada harapan bertakwa. Nah, jadi kalau dilihat dari segi bahasa, bahwa amanu ini adalah orang yang menjajaki keimanan seperti kita. Panggilan bagi orang yang Allah khususkan, yaitu tentang siapa yang merasa beriman, yang sudah mengucapkan syahadat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu berpuasa. Kemudian di akhir adalah Allah, harapan untuk bertakwa. Dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat yang dipakai untuk makna harapan. Ada harapan yang mungkin, ada harapan yang tidak mungkin. Harapan yang mungkin memakai la'allah, seperti la'allakum tattaqun. Jadi orang yang berpuasa itu insya Allah harapannya pasti bertakwa. Yang itu mungkin. Tapi ada kalimat harapan dengan kalimat laita. Ada pepatah orang Arab itu laita syababa ya'udu yauman. Sekiranya hari atau masa mudaku kembali sehari saja. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Nggak bisa diando, nggak ada tombol andonya. Jadi dia harus terus. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran ini, ayat ini, siapa yang berpuasa
maka dia insya Allah akan menjadi orang bertakwa. Dan tapi la'alla menurut harapan di sini, menurut ahli tafsir, itu sesuatu yang harus punya effort yang tinggi, punya kerja keras, sehingga kan puasa itu juga punya usaha yang kuat, tidak sekedar puasa. Maka jika seseorang itu berpuasa, orang yang beriman berpuasa dengan kerja keras dan penuh dengan keimanan, dalam bahasa hadis itu man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Iman, perhitungan. Perhitungan di situ adalah bagaimana kalau kita puasa itu kita punya perhitungan. Kalau saya lakukan ini mengurangi puasa saya. Sampai kita kalau ngorek kuping aja atau ngupil itu kan dimakruhkan. Kenapa makruh? Karena kalau ngorek kuping enak. Ngupil itu juga enak. Enak ngupil itu. Maka dalam berpuasa bahkan yang enak begitu juga dibatasi, bahkan dihukumi makruh. Kenapa itu disebut ngupil, ngorek kuping? Tidak membatalkan puasa. Tapi mengurangi puasa karena itu ada enaknya. Bahkan orang yang tidur memang ada. Kalau ketiduran orang yang berpuasa itu jadi ibadah. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi kalau menyengaja dari pagi sampai sore, itu makruh. Tidak sampai batal sih. Karena enak. Tidur itu enak, mulai dari berlama-lama tidur itu enak. Maka dibatasi. Nah itu butuh kesungguhan. Maka siapa yang beriman dan dia melakukan puasa, mudah-mudahan dengan kerja kerasnya tadi, dia akan bertakwa. Demikian Bu. Oke, bertakwa ya. Jadi benar-benar memang puasa itu menggiring kita ya ke arah takwa itu. Dan takwa itu kan memang diharapkan oleh semua orang ya Pak Ustadz ya. Ya, mungkin makna apa sih takwa itu? Kenapa ke arah takwa tersebut? Gitu? Kenapa Allah membuat tujuan puasa itu takwa? Sementara takwa itu adalah sebuah pencapaian yang fantastik ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke orang yang tertentu saja. Jadi takwa itu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 197 di dasarnya disebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbelanjalah, siapkanlah, sesungguhnya persiapan yang paling baik itu adalah takwa. Kenapa disebut begitu? Karena kita ada nanti ketika kita meninggal ada yang mengikuti tiga. Yang pertama keluarga, kedua harta, yang ketiga amal ibadah atau takwa tadi. Maka dua kembali, satu yang menyertai kita. Maka itu disebut siapa yang mempersiapkan ketakwaan, itu lebih baik belanja atau persiapan sebaik-baik persiapan. Jadi boleh kita bekerja, tapi jangan lupa karena Allahnya, supaya tersisipkan takwanya. Boleh kita bersibuk melakukan sesuatu, tapi jangan lupa apakah itu boleh atau tidak. Kalau boleh kita lanjutkan, kalau tidak jangan. Atau boleh kita sibuk, tapi jangan lupa seperti di bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran, jangan sampai kesibukan duniawi ini akhirnya menjadikan kita lupa akhirat, padahal nanti ketakwaanlah yang harus kita bawa. Sementara kalau kita lihat dari segi bahasa, takwa ini adalah menjaga, al-wiqayah, himayah, menjaga. Artinya kalau sahabat itu mengatakan apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu sederhananya adalah kalau kita berjalan, kalau kita lihat duri kita menghindar. Kalau lihat batu jangan kita lanjutkan, nanti kaki kita bisa segala macam. Kita sudah tahu lubang jangan Jadi kita menghindar. Begitulah kita dalam kehidupan. Bagi orang yang sudah berpuasa, dia tahu rambu-rambu itu. Sehingga dia ini ngatain orang ngegosip, dia ingat ketika berpuasa itu akan mengurangi pahalanya. Kita sudah diajarin ketika berpuasa itu. Mudah-mudahan ketika kita di bulan lain setelah Ramadan, kita juga bisa kebiasaan masih terbawa. Itu yang disebut dengan takwa. Luar biasa ya. Luar biasa banget ya. Cuma kita takut juga ya. Aduh, kita takwa nggak ya? Iya. Gitu ya. Jadi
Ya tadi mungkin takwa itu kan bisa dengan berbagai macam hal ya. Salah satunya bulan Ramadan ini diisi dengan hal-hal yang baik. Ya, Kalau kerja pun berarti kita kan harus baik gitu ya Pak Ustadz. Kemudian kalau zaman dulu nih Pak Ustadz, zaman dulu waktu saya masih kecil lah, mungkin ini masih belum ada kan. Berarti saya tua banget. Enggak, pemirsa saya masih muda. Udah ada, tapi belum jadi. Iya, jadi pada saat itu zaman dulu, kalau zaman dulu kan di surau, ya, di masjid gitu, itu kan anak-anak itu kan, udah di masjid aja selama bulan puasa. Pulang itu pas nanti mau buka kadang seperti itu. Nah di situ itu Pak Kiainya, ayo hatamin Quran nih selama libur. Waktu itu sih nggak libur sebulan sih, pasti kalau habis sekolah langsung masjid gitu. Mumpung kalian masih kecil, kalau udah kalian besar nanti banyak sekali hal-hal yang ini mungkin ada kerja, ternyata betul kan, ada kerja segala macam. Nah itu pas waktu harus hatam gitu kan. Nah itu mungkin kan filosofi puasa itu ternyata hubungannya sama Al-Quran gitu. Harus terus kita berjibaku dengan Al-Quran. Gitu. Nah itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Baik. Tentang kebiasaan seperti itu sampai sekarang juga masih ada, tapi sudah dipotong Bu ya. Kalau dulu mungkin sepanjang bulan, kalau sekarang hanya 3-5 hari yang kita sebut dengan sanlat ya. Sanlat. Pesantren kilat. Iya, betul. Tapi memang betul bahwa di bulan Ramadan itu apalagi membaca Al-Quran itu kan bulan Ramadan waktunya turunnya Al-Quran. Menurut pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat itu 17 Ramadan. Meskipun namanya pendapat lain tidak di 17. Tapi mengagungkan Al-Quran itu, mendengungkan di Al-Quran di bulan Ramadan sesuatu yang sangat bagus. Ditambah lagi ada motivasi yang mengatakan bahwa apakah itu sebuah hadis saya lupa, bahwa siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan karena kaman addal faridah. Jadi orang yang beramal sunnah itu di bulan Ramadan dihitung seperti amalan wajib. Kita perlu ingat, seberapapun sholat sunnah kita, mau 1000, 2000, tidak bisa menggantikan sholat subuh yang tinggal tadi. Betul. Tapi di bulan Ramadan, satu sholat sunnah itu setara dengan wajib. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan yang fardu, yang wajib? Kalau kita sholat zuhur, siapa yang melaksanakan sesuatu amalan yang fardu di bulan Ramadan, dia dihitung 70 kali lipat. Masya Allah. Jadi sholat subuh kita tadi, itu dihitung 70 kali lipat. Dan di bulan lain tidak ada. Tidak ada. Makanya orang-orang itu mempersiapkan Ramadan itu bugahan dulu apa dulu. Emang benar-benar mempersiapkan. Betul. Bulan spesial banget. Spesial. Maka bulan Ramadan itu memang kalau kita kalkulasikan 11 bulan kita sudah bekerja. Betul. Walaupun tetap bekerja, jangan terlalu maksimal lagi. Hal-hal yang wajib kita lakukan, tapi di bulan Ramadan kita khususkan untuk Al-Quran. Dan memang bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran juga. Syahrul Quran ya. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, jadi di samping itu juga ya bagaimana kita kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, kita sholat. Sholat apapun itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau kita ingin Allah berkomunikasi dengan kita, maka kita bacalah ayat-ayatnya. Itu seolah-olah Allah berbicara ke kita. Masya Allah, luar biasa. Itu kenapa tadi Pak Kiai itu menyuruh kita agar tercipta kebiasaan itu. Iya, kadang kan kalau misal waktu kecil kayak gitu kan kita ngelakuin, tapi seperti filosofi kita belum tahu. Yang penting ikut dulu, ikut aja. Jadi kalau sekarang pantesan dulu Kiai nyuruh begini gitu. Ternyata filosofinya itu harus kuat seperti itu ya. Gimana? Kita udah sampai berapa juz nih? Udah dekat ya. Iya. Udah dekat nih ya Allah. Udah dekat mana gitu. Mudah-mudahan bulan puasa berikutnya ya, berikutnya bisa lebih ini lagi untuk Al-Quran ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin berhasilan? Gini Pak, ngomong-ngomong soal takwa dan tujuan puasa pada bulan Ramadan kali ini, kan tidak hanya menahan lapar dan haus, cuman teman-teman sering bertanya tujuan puasa sebenarnya apa? Cuman kan kebanyakan yang bilang menahan lapar dan haus. Nah sebenarnya tujuan puasa pada bulan Ramadan kali ini agar bisa menghasilkan takwa yang lebih baik gitu Pak, bagaimana? Baik. Tentang tujuan puasa, memang tidak sekedar menahan lapar dan haus.
Rasulullah sudah juga mewanti, karena memang banyak orang yang melakukan demikian. Bahkan di zaman Rasulullah juga, tidak harus sekarang, Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada para sahabat, kam min so'imin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali illal ju' wal atos, kecuali pahala lapar dan haus aja. Jadi makanya kalau bagaimana sebenarnya puasa yang baik itu menurut Rasulullah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada tingkat-tingkatan. Yang pertama itu puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Jadi panca inderanya nggak dilihat ya. Jadi kita ke kampus, oh cantik banget tuh, kira-kira mata tidak dilihat aja apa. Kemudian ada orang yang menggosip, kita malah mencari mendengarkan sesuatu yang susah ini. Berita apa itu? Kira-kira gitu. Itu. Iya. Kan kadang orang sekarang kan sampai tas yang dia pakai, pants dia itu apa segala macam, telur kesukaan dia di dada atau ceplok, tahu Bu. Orang udah sangat berbeda dengan sekarang dengan zaman dulu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua itu bahwa tingkatan kedua, apabila kita menahan lapar dan haus, kemudian kita itu bisa menahan panca indera dan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat. Itu level 2. Dan itu sangat susah. Kembali tadi kepada ayat itu bentuknya kerja keras banget. Ibu misalkan begitu datang melihat dosen, udah jam masuk tapi belum ada dosennya. Itu orang suka terlambat banget. Dalam hati ngedong, itu hati kita sudah ini juga. Kemudian berarti kira-kira begitu. Misalkan seorang dosen udah pinjam tapi dia pulang langsung. Itu seorang mahasiswa katanya izin ke toilet Pak, itu Bu nggak datang lagi. Itu berarti kan kaki dia tidak tahan, padahal dia sedang berpuasa. Kemudian dia juga kalau dia jualan online shop, dia foto dengan foto yang bagus. Tapi dia kirim dengan yang tidak sesuai real pic ya. Kita lihat di komentar itu medumel banget orang yang belanja. Wah, tidak sesuai dengan ini gitu ya. Orang yang berpuasa itu sampai harus ditahan yang begitu Bu. Itu level 2 bila bisa menahan itu. Kalau kayak saya di rumah, kadang-kadang melihat anak kan anak kan konsepnya melakukan sesuatu apa yang tidak kita suka, itu konsepnya. Pasti kita pengen begini, dia pasti tidak begitu. Itu maka memunculkan amarah juga. Itu yang begitu itu di level 3 Bu. Jadi selain kita bisa menahan lapar dan haus, kemudian kita bisa menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan maksiat, dan yang ketiga menjaga hati kita dan perasaan kita. Amarah itu kalau kita luapkan, itu berarti secara otomatis tingkatan udah ke level 2. Apalagi kita menampar anak kita langsung ke level 1. Tinggal belum buka doang, padahal udah kandas ini puasa. Masya Allah. Jadi lalu kemudian orang menelaah kembali, sebenarnya selain dari menahan lapar apa lagi? Ya orang membuat bahwa berpuasa itu sehat. Sehat. Kalau kita sehat berarti kan melakukan aktivitas itu lancar. Itu salah satunya fenomena kita memang masalah. Kalau kita puasa berarti kan menahan atau menjaga waktu makan. Nah orang sekarang di pagi makan berat, di siang makan berat, di sore makan berat, di tengah-tengahnya masuk cilok, cireng, segala macam ya. Sebetulnya justru yang kalau lihat ciloknya itu sama cireng yang nggak nahan. Jadi badan kita itu memang teriak. Umpama kayak mobil itu kalau digas terus nggak lama gym ya Bu ya. Badan kita juga begitu. Jadi puasa itu masih pada level bagaimana kita menahan lapar dan haus, itu sudah untung untuk kesehatan. Apalagi kalau kita terapkan tadi langsung selain daripada kita sehat, kita takwa juga. Begitu kira-kira. Tentang puasa nih Pak Ustadz. Sekarang kan lagi zamannya apalagi ibu-ibu nih. Ada intermittent fasting dan lain sebagainya. Jadi harusnya ada puasa ini justru senang dong. Betul. Apalagi
salah satu dari tujuan lainnya itu Yep. kan untuk menyehatkan badan, Betul. untuk melangsingkan Ya, badan. diet. Karena pas lagi nggak puasa aja ada intermittent fasting Yep, gitu ya, kan. ya. Nah, apalagi sekarang harusnya semangat ya Yep, untuk betul. puasa. Tapi memang yang dirasakan oleh kita kalau puasa itu memang badan enak ya. Cuma kalau yang kurang enaknya itu kalau lihat makanan di pinggir jalan, aduh itu ngiler banget. Iya, iya. Seperti itu sih. Kadang kan apalagi mahasiswa ya, Yep. harus belajar di kelas gitu kan, harus fokus gitu. Tapi suka lemes banget dong dan lain sebagainya. Yep. Nah, itu gimana kalau misalnya seperti itu Pak Ustadz? Iya, baik. Itu juga salah satu kalau kita lihat di Google itu ada profesor dari Jepang, Profesor Yoshinori kalau tidak salah, dia itu menemukan intermittent fasting tadi, bahwa dari jam 8 pagi sampai nanti jam 9 malam, itu puasa air. Puasa air disebut tuh nggak makan karbo, air minum doang, air terus. Nah, dan memang itulah ketangguhan tubuh kita, Bu, bahwa manusia itu tidak makan, tidak minum bisa maksimal bertahan 7 hari, nggak mati. Kalau minum, nggak makan, itu bisa 2-3 bulan. Kuat badan kita ini. Nah, profesor ini mengatakan bahwa dengan adanya, saya lupa bagaimana konsepnya, tapi ada 16 jam menutup jendela makan. Itu intermittent ya. Intermittent fasting itu. Iya. Nah, jadi tapi minum air putih. Jadi 16 jam ini kata profesor itu 6 jam pertama kita itu pusing. Kenapa? Karena karbo atau makanan kita udah habis untuk energi kita. Kita lihat video sekarang lebih menggampangkan kita bahwa saat karbo kita habis, maka mencari dong untuk energi apa yang energi mana lagi nih. Maka kita pusing itu di jam 12 itu pusing kita. Itu kalau pusing biasa kita makan. Iya, kalau puasa kan enggak ya, Ramadan ya kan. Jadi ketika pusing itu ternyata ada proses dalam tubuh kita. Jadi ketika nanti sel-sel kita itu mau makan apa lagi nih, nggak ada lagi makanan habis, maka dia makanlah sel-sel yang mati. Bersihin badan kita. Jadi kalau dalam video kita lihat itu bahwa kalau ada racun dalam sel mati dalam tubuh kita tidak dibuang dengan buangan kita, tapi itu diolah menjadi energi lagi. Itu luar biasanya, Bu. Nah, itu prosesnya di jam 12, jam 1, jam 2. Maka kalau kita puasa pusing, berarti kita harus nukar mindset kita. Ini sedang pembersihan. Apalagi 10 menit sebelum maghrib. Detoksifikasi ya. Kalau mereka ngomong gitu ya. Jadi, namun ya yang hal begini ini emak-emak suka melihat ini. Ketika Allah mengatakan puasalah, nggak mau. Tapi kalau dokter yang ngomong puasa supaya dia mau. Jadi terbalik nih, ketika dokter yang nyuruh kamu harus puasa nih untuk kaki kamu kan kecil, badan kamu besar, itu kenapa kamu pegel mulu? Maka kamu harus intermittent fasting. Siap. Dia lakuin tuh. Padahal kalau kita buat puasa ini dari fajar kurang lebih 14 ya, 14 jam ya, kurang lebih 14 jam. Itu tidak makan, tidak minum, lebih dahsyat dari IF tadi. Lebih dahsyat dari IF. Intermittent fasting itu. Maka ada satu hadis dikatakan, meskipun didoifkan, dilemahkan orang, sumu tasihu, puasalah supaya kamu sehat. Tapi didoifkan, tapi nggak masalah. Tapi kan selaras dengan penemuan profesor orang Jepang yang bukan Muslim tadi. Betul. Kira-kira. Berarti mindset kita ya. Iya, mindset kita. Jadi kalau kita semakin pusing, nikmatin. Iya, nikmatin. Ini berarti detoksifikasi. Alhamdulillah. Karena jangka beberapa waktu kemudian emang kita badan udah enak lagi gitu kadang-kadang. Cuma pada saat pusing, aduh kayaknya nggak kuat nih, aku suka. Iya, betul. Kadang-kadang ketika ngajar nih, ternyata lihat lift penuh. Kita ngajar di lantai 5 atau 6 sampai lantai 5 sepet, Bu. Tapi nikmatin. Karena lagi ada proses pusing, lihat nikmatin. Karena orang yang disuruh puasa itu juga seperti intermittent fasting, maksain Bu itu sampai lemas itu, Bu. Iya, saya juga kayaknya pernah ada 3 bulan. Iya, lemas itu. Iya, emang
luar biasa ya untuk keutamaan puasa ini. Betul, ya. alhamdulillah. Yang secara fisiknya itu kan badan jadi sehat gitu kan. Kalau yang secara takwa dan lain sebagainya itu lebih dari itu ya manfaatnya. Kadang kan kita suka begini kan pingin gitu, aduh puasa kita diterima mendapatkan pahala gitu. Nah, itu mungkin ciri-ciri keberhasilan kita melakukan puasa itu seperti apa sih Pak Ustadz? Meskipun mungkin jauh lah, tapi minimal kita ya udah puasanya benar lah. Gitu. Ada tanda-tandanya dong. Ada tanda-tandanya lah. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya baik. Jadi tadi keutamaan puasa itu luar biasa. Sehingga ada kalimat bahwasanya sekiranya orang mengetahui keutamaan Ramadan itu, bagaimana keutamaan fadilahnya, orang pengen sepanjang tahun itu Ramadan semua. Dan kalau harapan para sahabat itu, kalau dia nanti setelah Ramadan, dia berdoa agar 6 bulan kemudian, selama 6 bulan mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, itu dia habiskan untuk berdoa, ya Allah, semoga puasaku ini diterima. Dan 6 bulan berikutnya menjelang Ramadan, semoga aku disampaikan ke bulan Ramadan. Maka ada mulai dari Syaban kita sudah doa, ya Allah, berkahati kami di bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Nah, betapa penting dan banyak keutamaan di puasa ini. Dan itulah kenapa dengan kita berpuasa tentu ada efek negatif, positifnya dong. Yaitu takwa. Tapi tandanya bagaimana? Di antaranya adalah dengan kita tandanya puasa kita berhasil, berarti bisa menahan amarah. Ya kan? Menahan amarah ini kalau ke orang yang lemah, kalau ke orang yang lebih gede dari kita, biasa aja. Karena kita memang takut ya Bu ya. Iya, betul. Takut buaka, minder gitu ya. Tapi kalau kita misalnya menahan amarah kepada orang yang lemah, itu yang dahsyat. Dahsyat ya, kepada yang lemah. Iya, kita misalkan mau parkir nih, di parkiran, kena serempet motor kita, pecah lampu dashboardnya. Kita lihat, gede, maafkan aja lah, itu biasa aja. Tapi kalau kita mampu untuk menindak dia, tapi kita tahan. Itu menahan amarah. Itu salah satu kunci. Luar biasa. Berarti tidak semena-mena tuh Mas Fahmi. Kameramen kita tuh Mas Fahmi. Nanti di parkiran yang gitu ya. Banyak lagi sebenarnya diantaranya lagi bagaimana kita itu dengan didikan puasa ini kita bisa berbagi walaupun kita dalam keadaan sempit maupun lapang. Kadang berbalik Bu, saya kira di awal orang lapang suka berbagi, tapi ternyata sifat orang yang lapang, orang itu kikir Bu. Orang kaya itu sifatnya kikir. Ulama itu sifatnya takabur biasanya. Orang berilmu itu sombong, itu musuhnya. Orang kaya itu musuhnya adalah kikir. Bakhil. Medit. Mereka hese. Jahe ya. Jadi sempit, kita kan akhir bulan. Bagaimana kita ini mau berinfak sedekah gitu kan? Kan Allah tidak melihat banyak atau tidak. Yang penting rasa kita. 1.000 itu bisa jadi sama rasanya dengan orang yang 100.000. Karena itu yang Allah nilai. Puasa itu mendidik kita dengan cara bagaimana kita berbagi di bulan Ramadan. Rasulullah itu memberikan motivasi. Siapa yang memberikan iftar atau takjil kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kita datang untuk berbuka ke masjid atau mushola misalnya, itu membantu dia mendapatkan pahala. Tapi jangan takut pahala kita ditransfer, enggak, dia dapat sendiri. Di komplek itu kadang-kadang muncul ada 2 orang yang memberi takjil biasanya, ibu-ibu nih, ibu A dan ibu B nih. Jadi ada tehnya biasanya. Jadi selain dari kue basah, kue kering, ada tehnya. Nah, kamu aja tehnya ya. Dia merasa, aduh, kok saya ya? Harusnya dia semangat Bu. Dalam yang siap, berarti saya beruntung. Saya juga bisa ngasih tehnya, saya berarti lebih banyak pahala saya. Begitu, mindsetnya begitu. Jangan sampai kok saya yang lebih banyak nih. Itu kira-kira.
Di antara daripada tanda-tanda tadi puasa itu berhasil atau tidak, ya bisa berinfak, berbagi. Berbagi. Kalau kita sebut berinfak, itu tidak hanya materi, tapi fisik kita, kekuatan kita. Kalau kita ada orang yang kesusahan dengan permasalahan dia, kita kasih solusi. Itu infak tuh. Walaupun kita ada masalah lain, kita pun lebih berat lagi masalahnya. Ada yang pinjol segala macam, ya Bu ya. Itu. Belum masalah rumah tangga segala macam. Nah, belum masalah kuliah, ya segala macamnya. Jadi ada lagi, yaitu memaafkan, suka memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Iya. Kemudian yang paling tinggi di dalam Quran surah Ali Imran 134 itu, ya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berpuasa itu, didikan yang paling tinggi adalah orangnya itu merasa diawasi oleh Allah. Kita bisa aja puasa, Bu. Kemudian kita masuk kamar, kita ambil wafer kita, kemudian keluar dari kamar, kita lap aja kan. Saya masih berpuasa. Karena itu, jadi dengan didikan seperti ini, maka dimanapun kita merasa Allah melihat kita. Gitu. Jadi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah melihat, Allah mencintai orang yang ihsan. Ihsan itu adalah tingkatan level ketiga, yaitu ketika kita sudah beriman, kemudian melakukan syariat Islam, maka muncul nanti yang disebut dengan kita merasa diawasi Allah. Saya sebagai dosen, kalau saya sudah pinjer, berarti kan saya punya kewajiban masuk. Bukan malah ke kantin atau kemana. Saya sebagai mahasiswa, kalau e-learning, jadi saya punya tanggung jawab. Bukan sekedar copy paste dari temannya, kemudian ditempel ke ininya. Jadi itu bukan ajaran puasa. Tapi seharusnya kita sebagai dosen, ketika saya pinjar, udah Allah lihat lah. Masuk atau tidak nih? Sebagai mahasiswa, dia sendiri dengan laptopnya mau e-learning. Copy paste nggak ada yang tahu. Dia minimal kalau dia copy paste ya di parafrase dulu, ada usaha. Jangan tuplek gitu ya. Ada banyak begitu, Bu. Bahkan terima kasihnya aja untuk grade kedua. Dia kopas dari temannya. Tapi mudah-mudahan lah dengan puasa ini semua ini kita merasa berusaha diawasi oleh Allah SWT. Itu bagian daripada tanda-tanda kita sudah berhasil dari puasa. Masya Allah. Berarti ada ciri-cirinya ya. Tadi gemar sedekah, bisa menahan emosi, amarah, ya. Kemudian memaafkan. Kemudian itu yang tadi terakhir itu ya, merasa diawasi. Masya Allah, luar biasa itu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan mahasiswa kita di sini semuanya bisa berhasil. Amin. Dan itu yang pasti kita harapkan. dosennya juga. Insya Allah. Dan juga pasti kita semua. Semua. Pak Ustadz. Oke. Gimana? Ada Kak Sekar yang mau ditanyakan sama Pak Ustadz? Biasanya mahasiswa itu kan lucu-lucu nih, banyak sekali intrik. Yuk silakan Kak Sekar. Iya nih Pak. Kalau misalnya ngomong soal puasa, banyak banget dari mahasiswa kadang-kadang tuh ada yang mokel gitu Pak, gitu Pak. Kalau misalnya kita melihat orang yang tidak berpuasa atau mokel tersebut, apakah kita wajib untuk menegur ataukah hanya sekedar lewat saja gitu? Mokel itu apa sih? Genjet, ini bahasa genjet kali ya? What is the meaning mokel? Orang yang puasa. Iya. Orang yang Islam tapi tidak berpuasa gitu. Buka gitu. Buka di siang hari. Fahmi kali, bukan Fahmi ya? Iya. Monggo Pak Ustadz. Baik, dalam berdakwah memang ada caranya. Dalam Al-Quran itu serulah orang lain kepada jalan yang benar, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil mau'izah, dengan nasihat. Dengan nasihat ini, dengan nasihat yang baik tentunya. Maka ulama mengatakan, kalau kita ada orang yang mokel nih, kemudian ada orang lain, kok kamu mokel, emang kamu bukan muslim? Kata ulama, itu bukan, jangan mokel dong gitu ya, itu bukan menasihati, tapi mencaci. Maka adab kita nggak begitu. Nanti tunggu momen yang pas. Ketika pulang dari sekolah, kamu nggak puasa ya? Kalau bisa, nggak bagus untuk makan atau berbuka di. Nah ini fenomena lagi nih, para teman-teman yang mahasiswa ini, karena mereka kan ada yang halangan. Nah itu. Ada yang halangan, merasa tidak wajib sholat.
Ini jadi kami sudah banyak foto-fotonya sih yang kami simpan ya untuk di apa namanya? Saat bulan puasa di siang hari banyak yang berbuka di kantin, di kafe gitu ya. Jadi memang mereka itu tidak wajib puasa karena memang lagi halangan mahasiswa ini, tapi harusnya etikanya. Aduh, kadang-kadang suka keceplosan ya. Pak saya lagi bisa dengan cara dibawa ke kelas. Tolong kami mau yang perempuan mau makan dulu, silakan. Laki-laki yang tahan boleh, tapi kalau bisa kalian keluar dulu. Kan dengan cara yang baik, atau kita masukkan, kita makan begini ya segala macamnya. Dan kemudian juga kan dalam fikihnya itu kalau perempuan yang tidak berpuasa karena halangan itu, bahkan kalau saya tidak salah, bahkan seorang istri pun tidak boleh diketahui secara terang benderang oleh suaminya bahwa dia tidak berpuasa. Waduh. Iya. Jadi kalau misalkan mau jajan kaum ibu, para istri jajanlah, tapi diam-diam. Bahkan kalau mau kemana? Mau ke dapur, ada urusan sebentar. Kira-kira begitu. Bukan malah kita, maaf ya, saya kan nggak puasa. Kayaknya itu mas saya deh. Umum. Ya, karena ini masalah etik. Bukan nggak berdosa, tapi memang etikanya itu ya kan ngiler juga suaminya. Bagaimana? Terus yang ngeliatin langsung gini. Iya. Bukan, kita tidak pertanyaannya bukan berarti kalau kamu nggak tahan berarti nggak benar dong puasa. Bukan begitu menghargai. Jadi teman-teman mahasiswi yang tidak berpuasa, eloknya, bagusnya itu rahasiakan. Betul. Boleh kamu di kafe kita buka, belanja, bisa beli dan bawa ke tempat yang tertutup. Tidak dilarang, memang megang hak mereka. Rasul juga begitu, jangan puasa. Kira-kira begitu. Oke, sip. Ada lagi banyak sih ya yang mau ditanyakan nih Pak Ustadz. Tapi ini waktunya gimana Mas Fahmi? Apakah masih ada waktunya untuk bertanya lagi? Boleh? Ya, yuk ada lagi mau ditanyakan? Mumpung nih, kapan lagi kan? Mau masuk kayaknya. Mau masuk? Oh iya, ada kelas katanya pemirsa, nanti pasti ketemu nih sama Pak Ahmad Yani di kelas. Oke, mungkin kayaknya dicukupkan sekian dulu ya. Nanti kalau misalnya pada saat lain waktu kita bisa episode lain. Episode lain lagi karena ini sangat memberikan informasi yang luar biasa dan juga pasti memotivasi dan juga mengingatkan khususnya. Mungkin pemirsa semua yang ada di luar sana, sahabat mantra sudah ada yang tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak diingatkan, lupa. Kadang offset lupa. Dan kewajiban kita mengingatkan. Iya, betul. Makanya dengan ada podcast ini mudah-mudahan bisa terus menggali, mengeksplor apa yang dibutuhkan informasi, sharing session untuk para mahasiswa kita di luar sana, Pak. Namanya ini sahabat mantra ya, Pak Jo. Nah ini Pak Jo-nya nih. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk sahabat mantra? Mungkin untuk sahabat mantra perlu diingatkan juga, kita mengingatkan gitu, semoga sahabat mantra bisa menerapkan gitu di kehidupan sehari-hari, apalagi bulan puasa yang penuh berkah ini ya Ibu. Pak. Betul. Mungkin closing statement nih untuk sahabat mantra di sana dari Pak Ustadz. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswi maupun kolega para dosen, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh kita, dan di dalamnya penuh keberkahan, sampai ada Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang bagi kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Keberkahannya sangat banyak, bisa dilihat dari segi akhlak kita, bisa dilihat dari segi kesehatan, bisa dilihat dari segi sosial. Maka dengan adanya bulan Ramadan, mari kita maksimalkan sedaya mampu kita sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan tadi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah di sela-sela ngajarnya ini
sudah bisa hadir di podcast Mantra. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat dan juga selalu semangat untuk memberikan motivasi buat mahasiswanya, buat kami semua di sini di khususnya prodi manajemen di Universitas Pamulang ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk podcast kali ini, sahabat Mantra. Mudah-mudahan sahabat Mantra di sana dalam keadaan sehat dan pastinya masih tetap berpuasa, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ciri-ciri tadi ya yang berhasilnya takwa, berhasilnya kita berpuasa itu tadi sudah disebutkan sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita ada di dalam golongan itu. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita bisa mengikuti perjalanan spiritualnya untuk mencapai kesuksesan dalam bertakwa kita. Itu saja dari saya sebagai hostnya Ana Furiana dan juga co-host kita Sekar Putri Marifah. Iya, dan juga Pak Ustadz. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.